Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Wahyu dari Lokal Manajemen Pendidikan Islam semester 4 Lokal A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel manajemen pembiayaan zakat. Metode penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan sebagai topik pembahasan karena potensi di Indonesia sangat besar dan badan amil zakat yang mampu meningkatkan zakat. Impak syarikat umat dan ukuran keberhasilan suatu lembaga pengelola zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dan sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif dilakukan, tampaknya akan sulit berhasil. Data dikumpulkan dari Badan Zakat Basnas dan di BTF Umar Bogor sebagai usus selama beberapa tahun. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data yang berasal dari bahan pustaka dengan mengadakan studi pustaka dan studi lapangan. Itu melakukan berbagai pencarian dan pengujian bahan. Hasil pembagian mengupayakan insuburnya kesadaran berzakat di masyarakat dan mengumpulkan tersedianya kemudahan layanan para pembayar zakat. Adapun target Basnas ditanya dilakukan dengan pembentukan unit pengumpulan zakat pada banyak departemen, badan urusan milik negara, BUMN dan perusahaan swasta berskala nasional maupun internasional, termasuk diantaranya pembayaran zakat dari luar negeri. Jenis penyaluran dana ZIS Basnas sebagai ke dalam 6 kategori, yaitu program kemanusiaan, kesehatan, kualitas SDM, pengembangan ekonomi masyarakat serta dakwah. Program pengembangan ekonomi masyarakat maupun program yaitu dikembangkan Basnas berupaya memberikan hak kepemilikan atas aset yang berbentuk aset kepada mustahik sasaran secara langsung maupun tidak mustahik sasaran. Investasi dalam program pengembangan ekonomi masyarakat didasarkan pada aset produktif untuk kepentingan usaha yang dilakukan secara proporsional. Lainnya sebuah usaha yang semestinya ia harus siap dan bertimbang baik investasi bersifat sosial, investasi dan investasi. Investasi diserahkan untuk menstabilisasi usaha mustahil, memberi kesempatan kepada mereka untuk ikut serta memiliki aset potensi dan sumber pendapatan yang lebih menunjukkan pendapat layak sejahtera. Untuk kecepatan mustahil dan dalam bentuk 1. Percepatan pemilikan aset secara usaha. 2. Percepatan produktivitas yang melekat di dalamnya, sumber daya dan inovatif. 3. Percepatan penguasaan konsep usaha dan teknologi dan manajemen. 4. Percepatan penguasaan pasar dan jaringan. Integrasi dalam produk ini sebuah diarahkan pada usaha produktif dan bernilai bisnis, bukan non produktif dan tak punya daya asing. Upaya keras bersih mendayakan mustahik sumber daya lokal. Konsumsi sebab salah satu tujuan utama penyaluran zakat adalah untuk membantu kondisi perekonomian mustahik yang sebagian besar merupakan kaum duafa. Pemberian dana bergulir digunakan oleh Basnas untuk menyalurkan model bersumber dana ZIS bagi sejumlah pedagang dan pengusaha kecil. Skema apapun yang dikembangkan Basnas sebenarnya tidak tolak ukur paling utama adalah bagaimana bisa mendekatkan tata kesedaran pembayaran zakat dan membuat cermin penyaluran zakat terkumpul. Skema permudahan dan pembiayaan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sepanjang dipandang baik dan berpenuh kebutuhan manusia. Basnas tidak ragu-ragu memberikan pembiayaan kepada usaha kecil. Berdasarkan hal ini, di atas Basnas telah melakukan pembiayaan dikumpulkan oleh zakat usaha produktif sesuai prosedur yang berlaku dengan penyaluran dana zakat secara produktif melalui pembiayaan yang sesuai dengan syariah Basnas. Turut mendukung pengembangan usaha kecil yang secara konservatif merupakan bagian terbesar dan perilaku ekonomi yang ada di Indonesia. Dan dengan program yang terbatas kemudian seperti ini, Indonesia akan mampu bangkit dan bersaing dengan bangsa lainnya. Bukan mustahil bila dua dasar ke depan Indonesia bisa bangkit dan dari keputukan. Ke depan Indonesia bisa bangkit dalam kedudukan dengan mengembangkan setiap program yang kita mandiri dan kreatif. Dengan membantu kaum duafa dengan melalui zakat, maka masyarakat Indonesia insya Allah akan sejahtera dengan sendirinya. Ditambahkan potensi zakat dan insya Allah masyarakat Islam akan makmur, tidak ada kekurangan dan kelaparan. Kesimpulan, setelah mengembangkan tentang evaluasi penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembayaran pada Basnas, maka ada beberapa yang disebutkan antara lain bentuk penyaluran dana. Penyaluran ini Basnas memberikan kepada lembaga keuangan
syariah dan BMT Mogol kemudian menyalurkan pendanaan untuk perdagangan kecil sehingga Basnas dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahil untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas keme, ke, kemelestariannya. Prosedur penyaluran dana zakat prosedur melalui pola pembiayaan pada Basnas dilakukan melalui unit satu zakat yang mitra. Salah satunya adalah BMT Binaul Umat Bogor yang kemudian menyalurkan para pedagang yang berhak untuk mengajukan permohonan pembiayaan dana. Yes. Analisis permohonan pembiayaan dilakukan melalui konsep analisis SC. Pola pembiayaan dikembangkan oleh Basnas dan menyalurkan dua zakat pada umumnya mengambil skema murabah, masyarakat dan muharabah. Skema apapun yang dikembangkan oleh Basnas sebenarnya tolak ukur paling utama adalah bagaimana bisa pendekatan strategi kesejahteraan masyarakat stripit kepada strategi kesejahteraan masyarakat SPIOS agar tujuan zakat sebagai solusi mengatasi kemiskinan tercapai. Kita harus mulai belajar mempercayakan amanah zakat melalui lembaga agar dikelola secara profesional, inovatif, dan tepat sasaran. Bersinergi dengan lembaga non zakat seperti perbankan syariah yang memiliki jaringan yang cukup luas sehingga ke depan organisasi bertransparansi dan kontrolir dan merupakan tiga hal pokok yang menentukan lembaga yang amanah dan profesional. Maka Basnas harus menerapkan prinsip-prinsip good organization good yaitu amanah, transparan, dan produktif. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bukan hal mudah. Untuk program tersebut berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran, Basnas perlu serius dan memiliki kapasitas yang cukup. Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Lembaga ini dalam peralatannya kerja, lembaga AMI juga memberikan pendampingan, penguasaan, dan agar mereka dapat terlepas dari kemiskinan secepatnya. Basnas tidak perlu takut-takut dalam membuat pempelakan sebuah investasi produktif selama masih dalam teramai strategi penyertaan. Strategi yang dilakukan bertanggung jawab bukan sekadar memberikan untuk menghibur, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis keadilan ini dan menjadi ini jalan dimensi secara Islam sosial dan konteks secara perunian zakat memiliki menuntun umat strategis di tengah kondisi masyarakat yang kian menderita. Tentunya makin subuhnya di pengangguran kesulitan, maka sulitnya mengakses kesehatan dan mahal biaya pendidikan akibat meningkatnya angka kemiskinan menjadi problem besar bagi bangsa ini. Karena itu zakat sebenarnya bisa menjadi pelipur lara bagi kaum duafa yang amat membutuhkan. Ukuran tangan zakat bisa menjadi sahabat dan teman meski harus kita akui yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hikmah zakat dari pelaksanaan ibadah zakat ini dapat mensucikan diri pihak dari kotoran dosa, memulihkan jiwa, menimbulkan akhlak menjadi murah dan rasa dan sifat keserakahan, membantu orang miskin dan menutup kebutuhan yang berada dalam kesulitan dan penderitaan. 3. Membataskan penyakit iri hati, rasa benci dan dengki, dan dari orang-orang di sekitarnya yang berkehidupan cukup apalagi mewah, sedang ia sendiri memiliki apa-apa yang tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu orang kafir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupan. 2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. 4. Mu'alaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam dan imannya lemah. 5. Memerdekakan budak mencakut yang untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang-orang berhutang,
orang yang berutang karena maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dan dibayar utangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat. Adapun syaratnya adalah 1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. 2. Harta tersebut berkembang atau berkesi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha. 3. Memiliki usaha penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya. 4. Harta tersebut menurut pendapat jumlah utama harus mencapai nisab. 5. Sumber-sumber zakat seperti perdagangan dan peternakan. Penggunaan dan zakat. Penggunaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengkondisian, pelaksanaan, penguasaan terhadap pengumpulan dan penjualan serta perdagangan zakat. Pengeluaran zakat dilakukan oleh badan yang dikhususkan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Ada 2 tujuan dilakukan penggunaan zakat, yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Kedua, yaitu meningkatkan fungsi dan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial lembaga pengelola zakat. Pengelola zakat atau lembaga pengelola zakat apalagi memiliki kekuatan hukum mukmal akan memiliki beberapa keuntungan terlain. 1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin rezeki. 2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berlapan langsung untuk menerima zakat dan muzaki. 3. Untuk mencapai efisien efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4. Untuk memperlihatkan syiar Islam. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan Islami. Sebaiknya jika zakat diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi ada di samping akan terlalu banyak hal tersebut di atas. Juga sebagaimana diketahui, zakat adalah sedekah yang diberikan harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Ia merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya musaki dan kelompok miskin mustafid. Dalam praktiknya pada masa zakat dilakukan untuk sebuah kepentingan dari pemerintahan menjadi bagian integral dari keuangan negara. Karenanya kebijakan pengelolaan zakat maupun penyaluran senantiasa terkait dengan kebijakan tidak diperlukan sebagai sebuah pos ritual belaka. Tetapi zakat dapat menjadi implementasi pengelolaan zakat tidak terbatas pada suatu komunitas muslim kecil, namun melingkapi suatu negara dalam pemikiran yang ideal. Pengelolaan zakat pada era sekarang sebenarnya mengacu pada strategi. Persyaratan lembaga pengelola zakat. Dalam fikih zakat menyatakan bahawa seseorang yang tunjuk sebagai amal zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut. Beragama Islam. 2. Mukallaf. 3. Memiliki sifat amanah atau jujur. 4. Mengerti dan memahami hukum zakat. Mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat. 5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan sebaik-baiknya. 5. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amal zakat dalam melaksanakan tugasnya. Penggunaan zakat untuk pembiayaan pendidikan. Dalam wawancara, penggunaan zakat sangat perlu bagi pendidikan di Indonesia, karena selain memberikan pembiayaan untuk pendidikan bersenas kabupaten juga mendampingi kegiatan TPA karena dapat memberikan biaya dari dana zakat tersebut. Memberikan beasiswa kepada 6 calon mahasiswa asal kabupaten untuk keperluan siswa dan mahasiswa kaum duafa. Kriteria penerimaan pembiayaan zakat. Pada pelaksanaannya ada penyelidikan anak-anak yang masuk keadaan pembiayaan zakat, yaitu yang pertama fakir miskin, yatim piatu. 2. Beragama Islam. 3. Masih sekolah. 4. Adanya surat keterangan tidak mampu. 5. Serta anak-anak yang tergolong pintar dengan bukti nilai rapor yang sudah diserahkan ke tim. 6. Berdomisili di kabupaten tersebut. Dan penilaian ini hasil pemeriksaan penelitian ini di atas maka pengelolaan dana zakat yang telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas di Indonesia. Demikianlah hasil makalah saya ucapkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.